di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Mahasiswa merupakan masa yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, stres, kecemasan, dan rasa takut yang berlebihan. Pada masa ini merupakan masa transisi dari remaja ke dewasa. Tekanan akademik, tuntutan sosial, serta perubahan emosi yang belum stabil seringkali menjadi faktor pemicu munculnya masalah psikologis pada mahasiswa saat ini. Sayangnya, gangguan kesehatan mental ini kerap tidak terdeteksi dan diabaikan oleh lingkungan sekitar. Pada beberapa kasus ekstrim, hal ini dapat mendorong remaja termasuk mahasiswa untuk mengambil keputusan tragis seperti halnya bunuh diri. Fenomena meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa menjadi cerminan bahwa upaya pembinaan dan penyuluhan kesehatan mental harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa. Melihat semakin maraknya kasus gangguan kesehatan mental di kalangan mahasiswa ini, menjadi penting untuk menggali pemahaman dan pandangan individu mengenai isu ini. Kesehatan mental tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga membutuhkan dukungan lingkungan seperti sekolah dan tempat kerja. Oleh karena itu, dalam upaya memahami sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental, kami melakukan wawancara untuk mengetahui pendapat dan pengalaman seseorang melalui beberapa pertanyaan berikut. Ya, pernah waktu ospek sama seminar-seminar seperti itu. Pernah sih, pas waktu itu ada acara kayak proker dari Hima, itu emang khusus buat mental illness mental gitu, kesehatan mental gitu. Tapi kalau dari matkul-matkulnya atau dari selama sekolah juga belum pernah. Sejauh ini aku tuh sering kok ada webinar-webinar tentang kesehatan mental, terutama pada kesehatan mental anak usia dini ya. Soalnya aku kan dari PAUD. Tapi overall aku tuh juga belajar mental kita sebagai remaja. Bagaimana sih kita cara mengatasi mental itu kalau ada webinar-webinar? Tentu karena sekarang saya sedang menempuh pendidikan psikologi yang berhubungan banget nih sama kesehatan mental. Udah situ. Kalau boleh tahu apa aja yang dapetin dari itu? Banyak sih, mulai dari tentang definisi, cara menanggulanginya, atau banyak hal lain deh. Untuk pendidikan secara resminya tidak pernah, karena dalam kurikulum sekolah ketika SD, SMP maupun SMA dan kuliah ini tidak ada topik resmi yang membahas tentang kesehatan mental. Namun saya pernah mengikuti webinar ataupun seminar tentang kesehatan mental tersebut. Tapi tidak sering, mungkin sekitar 1 atau 2 kali. Pernah, tapi tidak terlalu mendalam. Waktu itu saya ada seminar singkat dari kampus dan juga beberapa konten yang saya pelajari sendiri lewat media sosial dan internet. Ya, tentu saja. Mata pelajaran di keperawatan salah satunya adalah keperawatan jiwa. Saya ketahui itu seperti sedih berkepanjangan, mudah cemas, sulit tidur, dan kurang semangat. Paling yang kayak gejala umum nggak sih, kayak misal sulit tidur, terus ada tuh cemas, rasa cemas gitu, terus kayak yang sedih terus perasaannya gitu. Kalau aku pribadi, aku biasanya kalau lagi benar-benar down itu takut buat ketemu orang baru, takut di kerumunan, badan terasa gemetar, kalau diajak ngomong itu ribet, terus tangan itu dingin. Apa sih? Mulai dari perubahan mood atau susah tidur, tidak nafsu makan dan lain-lain gitu. Berdasarkan pengalaman dari
webinar ataupun seminar yang telah saya ikuti, beberapa gejala dari kesehatan mental itu seperti rasa cemas, mudah marah, emosian, kemudian kadang sulit tidur juga, tapi kadang juga lebih sering tidurnya, kemudian gelisah dan juga tidak tenang seperti itu. Saya lumayan tahu, seperti kalau orang mulai gampang cemas, sering sedih tanpa alasan jelas, susah tidur atau jadi nggak semangat ngapa-ngapain. Tapi saya juga tahu kadang gejalanya bisa beda-beda di tiap orang. Tanda dan gejala kondisi mental dan jiwa itu bervariasi. Namun secara umum itu bisa ditandai dengan perubahan suasana hati, misalkan dari yang awalnya gembira, tahu-tahu suka marah-marah, terus gangguan tidur, menarik diri dari lingkungan sosial, munculnya pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri ataupun bunuh diri. Menurut saya, kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang merasa tenang, bahagia, dan mampu menghadapi masalah dengan baik. Itu penting karena kesehatan mental yang baik membantu kita untuk fokus belajar dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Kesehatan mental tuh penting banget sih, karena kan kesehatan mental itu berhubungan sama emosi gitu kan. Kalau misal emosinya nggak stabil, itu sampai akan bikin kita nggak bisa buat beraktivitas sebagai mahasiswa dengan normal, terus juga nggak bisa konsentrasi belajar gitu. Padahal juga berpengaruh ke kesehatan fisik kita, karena kesibukan mahasiswa itu kan padat banget, jadi fisiknya juga harus kuat. Jadi penting banget kesehatan. Menurut aku pribadi itu kesehatan mental itu penting banget. Kita itu harus aware sama kesehatan mental. Kan sekarang itu mudah banget lihatnya, apa ada sosial media yang dimana dengan gampangnya orang jadi mental orang tanpa lihat covernya dulu, kayak judge by cover, habis itu ngerti apa dapat sosial gitu. Sosial itu susah banget dan itu sakit banget kalau kita nggak aware sama mental orang, apalagi mental orang aja di-judge, apalagi kalau misal mental kita yang di-judge itu gimana gitu. Itu penting banget buat dijaga dan dilatih. Berarti kan kesehatan mental itu sendiri itu adalah kondisi di mana kita itu sehat secara fisik maupun mental kita. Nah, kenapa sangat penting? Dari kedua hal tersebut itu dapat membuat kehidupan kita itu lebih damai dan lebih dapat dinikmati lah. Menurut saya kesehatan mental itu adalah kesehatan tentang jiwa. Jadi di dalam diri kita itu kan ada dua, rohani dan juga jasmani. Nah, kesehatan mental ini lebih ke rohaninya. Nah, menurut saya kesehatan mental ini sangat penting ya, karena seperti yang kita tahu, jika pikiran kita sakit, maka tubuh kita juga sakit. Dan sesuai dengan literatur yang saya baca, itu memang pikiran itu hampir 90% yang menyebabkan dari penyakit di dalam tubuh diri sendiri. Untuk saya, kesehatan mental itu tentang gimana kita bisa merasa tenang, nyaman sama diri sendiri, dan bisa ngejalanin hidup tanpa beban berlebihan. Itu penting banget karena kalau mental kita nggak sehat, hal-hal lain juga bisa ikut terganggu, baik itu kerjaan, hubungan, atau kesehatan fisik. Ya, kesehatan jiwa yang memungkinkan seseorang untuk berkembang secara optimal. Jadi sangat penting karena jadi berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengatasi stres, agar bisa bekerja secara produktif dan bisa berpartisipasi dalam komunitas sosial. Sejauh ini belum pernah ya, dan semoga tidak terjadi. Nggak pernah sih, paling kayak ya udah capek aja biasa, nggak sampai yang cemas banget sampai nggak bisa tidur, itu nggak. Paling kayak yang tugas banyak terus kecapean, tapi ya udah tetap
untuk bisa ngejalanin dengan itu. Jadi alhamdulillah berpikir. Bikin depresi cemas itu karena kan kita ada peralihan ya, yang awalnya di masa SMA yang kita apa-apa bareng temen, apa-apa kan masih sekelas, gantung satu sama lain. Kemudian kita ada peralihan ke universitas, dimana itu udah benar-benar beda semuanya. Kita harus bisa survive sendiri. Orang itu nggak bakal peduli apa kamu yang kamu lakuin pas waktu kuliah. Pokoknya gimana caranya aku bisa survive di perkuliahan dan bisa adaptasi dengan lingkungan yang ada beberapa lah yang toksik gitu. Jadi itu susah banget. Jadi aku awalnya tuh lebih ketakut buat ketemu orang, gimana penilaian orang waktu aku kuliah. Aku masuk kuliah itu takut banget sama penilaian orang dengan kondisi aku yang seperti ini. Terus takut banget dapet judge yang kayak judgmental dan judge fisik aku. Jadi itu lebih ke takut banget. Abis itu aku jadi introvert. Jadi kalau sosialisasi itu cuma bisa kayak lebih banyak diamnya daripada mengeksplor sama teman-teman. Kalau saya sendiri itu lebih sering stres karena tekanan atau tuntutan dari pembelajaran ya, karena kan ada deadline seperti tugas seperti apa atau apa gitu. Sepertinya iya, jika yang saya ketahui gejalanya itu seperti merasa cemas ataupun khawatir, mungkin ketika saya menjadi mahasiswa ini pernah ketika saya mendapatkan tekanan yang sangat tinggi tentang banyaknya deadline yang harus dikumpulkan, kemudian tugas yang harus dikerjakan, itu membuat saya sangat terpressure ya, sangat tertekan. Nah itu terkadang menimbulkan rasa cemas dan juga gelisah dari saya. Pernah ada masa di mana saya merasa cemas terus, terutama pas deadline tugas kuliah menumpuk. Rasanya kayak otak gak bisa diajak kompromi dan jadi gampang capek walau belum ngapa-ngapain. Tentu pernah. Jadi di dalam bekerja juga mengalami kecemasan karena banyak tuntutan atau tekanan dari pihak lain. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengatasi tekanan itu? Jadi makanya kalau kita bisa mengenali tentang kejiwaan kita, jadi kita bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih paham. Itu penting banget ya, apalagi di lingkup perkuliahan ini. Dengan adanya sosialisasi kesehatan mental misalnya, kita sebagai mahasiswa bisa lebih memahami cara mengelola stres, mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental. Dengan begitu kita merasa lebih nyaman tanpa merasa terbebani secara mental. Penting banget sih, karena dengan pendidikan tentang kesehatan mental itu nanti bisa bikin para mahasiswa atau pelajar-pelajar itu jadi lebih sadar lebih awal dan bisa setidaknya mencegah, jadi nggak semakin parah. Kalau aku sih penting banget, kan banyak sih yang cerita mahasiswa yang nggak kuat itu dia. Nah itu biasanya tuh soalnya ada depresi ya, karena depresi yang dipendam terus dapat tekanan dari sekitar, dan dia tuh kan nggak bisa mengungkapkannya, makanya dia kan memilih bunuh diri. Sebenarnya itu kan awalnya dari hal biasa yang disepelein. Lalu misal kita punya partner teman tapi yang biasa bisa kalau kita cerita kita mau dapat gini. Habis itu temennya itu yang bukan orang yang peka, malah yang menjatuhin, itu benar-benar enggak banget. Makanya kampus atau lingkungan kita sekitar kita itu harus bikin suatu pusat tempat buat kesehatan mental yang bisa jadi pelarian atau pengaduan buat mahasiswa. Kan mahasiswa juga kan banyak tekanan ya, yang dimana depresi itu sewaktu-waktu tidak bisa Ya, saya setuju banget karena itu tuh hal utama untuk diri kita ya, karena kesehatan mental itu penting banget buat kita untuk kehidupan kita di dunia ini. Menurut saya sangat penting ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi penyakit itu hampir 90% itu dari pikiran. Nah, ketika kita mempunyai gangguan kesehatan mental, tentunya
tubuh kita juga akan merasakan sakit. Nah, ketika tubuh kita juga merasakan sakit, kita juga tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan normal. Selain itu, kesehatan mental itu juga benar-benar sangat penting karena selain mempengaruhi tubuh juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jadi menurut saya adanya pendidikan kesehatan mental sangat penting. Saya harap dengan adanya pendidikan mental kita bisa lebih dikenalkan apa saja tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental, kemudian apa saja gejalanya, kemudian bagaimanakah cara kita untuk mengatasi ketika kita menghadapi kesehatan atau menghadapi gangguan kesehatan mental seperti itu. Penting banget karena kadang orang nggak tahu kalau mereka sedang butuh bantuan. Kalau sekolah atau kantor biasa sediakan edukasi dan dukungan, setidaknya itu bisa bantu orang buat lebih sadar dan nggak merasa sendirian. Ya, sangat penting sekali ya untuk pendidikan jiwa, terutama di lingkungan sekolah ataupun tempat dunia kerja. Jadi karena kesehatan jiwa ini mempengaruhi kemampuan belajar, berinteraksi dan mengatasi tantangan serta kontribusi pada kesejahteraan dan produktivitas secara keseluruhan. Jadi di sekolahan, di tempat kerja, pendidikan kesehatan itu sangat penting. Kesehatan mental adalah kondisi di mana kita sehat secara fisik maupun jiwa sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Mereka beranggapan bahwa kesehatan mental penting dimiliki oleh mahasiswa karena dengan mental yang sehat mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas dengan baik. Sebaliknya, jika kesehatan mental terganggu, maka konsentrasi mereka juga ikut terganggu. Banyak dari mereka tidak mendapatkan pendidikan mengenai pentingnya masalah kesehatan mental. Namun mereka mengetahui bahwa kesehatan mental itu penting untuk dipelajari melalui sosial media, seminar-seminar, dan yang lainnya. Mereka juga mengetahui mengenai gejala kesehatan mental seperti kecemasan yang berlebih, lalu konsentrasi yang terganggu, dan yang lainnya. Tidak sedikit dari mereka ternyata juga pernah mengalami beberapa gejala kesehatan mental, seperti kecemasan yang berlebih dan kelelahan akibat beban berat yang diberikan. Namun ada juga yang mengalami beberapa gejala kesehatan mental ini diakibatkan dari lingkungan sekitar mereka. Maka penting bagi tiap penyelenggara pendidikan, khususnya tingkat universitas, untuk selalu melakukan pengawasan kesehatan mental bagi para mahasiswanya. Bisa dengan menyediakan tempat yang digunakan untuk berkeluh kesah, ataupun tempat yang bisa memahami dan memberikan solusi jika mahasiswanya mengalami gejala kesehatan mental. Yang paling penting adalah menerapkan tentang pentingnya pendidikan kesehatan mental dimulai sejak usia dini agar bisa diserap dan dibawa ilmunya saat dewasa. Proses pencegahan ini ada baiknya dilakukan sebelum terlambat.